Kalau ditanya laptop ultrabook yang ideal untuk di bawah 10 juta, orang Indonesia biasanya banyak maunya. Pengen OLED, spek bisa main game tipis-tipis tapi tetap enteng, RAM mesti 16 GB, USB-C juga mesti banyak. Ya sebenarnya sekarang ada nih laptop yang centang semua yang kita bilang tadi dengan harga cuma 8 jutaan. Jujur aja, impresi awal kita saat pegang si OnePlus Air ini, kita akuin ini adalah laptop yang cakep banget. Bodinya halus, enteng juga buat laptop ukuran 14 inch, bahan luarnya juga halus, terbuat dari aluminium semua surface-nya. Kurang lebih ini sama dengan OnePlus yang kemarin, namun logonya udah tidak chrome lagi. Jujur, gue lebih suka dengan logo yang ini karena lebih terlihat low profile. Dan bahkan hinge-nya bisa dibuka mentok sampai 180 derajat. Layarnya ini OLED cok, masih Full HD 60Hz sih, tapi tetap aja udah 100% sRGB, 100% DCI P3 dan 90% Adobe RGB di harga 8 juta. Itu jarang banget. Sayangnya di sini sih nggak ada software buat sRGB mode ataupun DCI P3 mode. Nah kalau brightness-nya sih terbilang lumayan, tapi kalau misalnya kalian udah bawa laptopnya ke ruangan yang mungkin terang banget belakangnya, ya siap-siap aja buat reflektif. Resiko pakai OLED lah. Keyboardnya kelihatan ODM lah ya, malah mirip sama Axio Hype R3 kemarin. Layoutnya ini standar, fungsionalnya sih oke lah. Volume button, brightness button ada, backlit juga 2 level, power button terpisah dengan keyboard, namun tombol sleep deket banget sama escape. Di sini juga ada FN lock button, namun sayangnya nggak ada notifikasi light atau on screen. Nah kalau biasanya kalian nggak menemukan tombol copilot button di dalam laptop yang ODM, di sini entah kenapa ada. Berarti kemungkinan Advan itu ada kerjasama sama Microsoft juga. Konektivitasnya juga kurang lebih sama dengan Axio Hype R3 OLED. Gue curiga ini ODM-nya benar-benar sama. Di sebelah kanan itu ada USB-C 2.0 data only beserta audio combo jack dan USB-A 3.2 Gen 1. Sementara di sebelah kiri ada HDMI 2.1 dan 2 USB-C 3.2 Gen 2 full function. Maksud kita full function di sini adalah bisa PD dan DP sekaligus, jadi nggak usah takut untuk dicolok ke monitor yang bisa charging sekaligus. Masuk ke spesifikasi juga spek yang kita dapetin di harga 8 juta termasuk lumayan banget. Laptopnya pakai Ryzen 5 7535HS, ini adalah refresh dari Ryzen 5 6600HS yang pakai arsitektur Zen 3 Plus dan punya IGP Radeon 660M. Asik ini dipakai gaming tipis-tipis. RAM-nya juga udah 16GB LPDDR5 6400, walaupun tidak sebanyak 24GB RAM-nya Axio Hype, tapi udah cukup banget buat kegiatan produktivitas sehari-hari. SSD-nya juga berkapasitas 512GB PCIe Gen 3 X4 yang sebenarnya speednya masih oke lah buat laptop kere-hore. Kalau kalian mau ganti SSD-nya ke PCIe Gen 4 juga masih bisa. Lalu nggak usah basa-basi lagi gimana performa dari laptopnya. Jadi Ryzen 5 7535HS yang ada di laptop ini termasuk lumayan. Skornya di Cinebench R23 entah kenapa kalah dari 6600H, namun jadi yang teratas ketika dites di Cinebench 2024. Performa grafiknya juga nggak kalah dari 6600H Workplus biasa, jadi menurut kita ya performa grafiknya ini udah sama lah. Terus performa grafiknya ini bisa dipakai main nggak bang? Bisa dong, tapi lihat-lihat gamenya ya. Kalau Zenless Zone Zero dia hanya bisa dapat 34 FPS, Honkai Star Rail sih bisa dapat sampai 49 FPS. Delta Force sebenarnya bisa average itu 62 FPS, namun ada stuttering dan suka FPS drop juga. Game ringan macam Evil Genius 2 itu bisa dapat 90 FPS dan Cyberpunk bahkan bisa juga, tapi hanya di 41 FPS aja. Itu pun sudah pakai frame generation. Intinya kalau game kalian hanyalah yang ringan-ringan aja, seharusnya sih oke masih pakai IGP Radeon 660M. Ngedit video tipis-tipis juga bisa, walaupun render time-nya ya lama banget. Kita saranin sih pakai CapCut aja yang lebih ringan, dan tentunya nggak disarankan juga untuk desain 3D di laptop ini. Walaupun lucunya pas kita tes Blender BMW 27, Ryzen 5 6600H itu bisa render gambarnya lebih cepat sedikit ketimbang prosesor yang kita pakai sekarang. Dan karena laptop ini juga cukup efisien, coolingnya hanya memakai satu fan dan 2 heat pipe aja. Suhu CPU-nya sih sempat spike sekali di 100 derajat, namun stabil di 80 derajat
derajat Celcius. Ya karena power draw-nya juga hanya spike di 38 watt aja, sementara stabilnya itu hanya di 28 wattan saat main game. Ini bukti kalau laptop ini juga belum nge-push Ryzen 5 7535HS-nya secara mentok kanan. Tambahan nih buat kalian yang mungkin pakai laptopnya di ruangan yang nggak ber-AC, suhunya kurang lebih naik sedikit lah. Masih mentok di 100 derajatan, tapi stabilnya itu di 84 sampai 85 derajat Celcius saat full load-nya. Jadi laptop ini layarnya udah OLED, enteng, speknya bisa main game, sempurna dong di 8 jutaan. Nggak juga sih, beberapa pengalamannya ada yang nggak terlalu enak. Contoh ngetik di keyboardnya ini terlalu cetek, jadi ngetiknya kurang enak. Tapi yang paling nggak enak itu ada di touchpad. Kliknya terlalu kasar bunyinya, dan kliknya itu di bagian tengah nggak berfungsi. Jadi susah kalau mau navigasi window ataupun drag and drop di touchpad ini. Windows yang didapat di Advan ini bebas dari bloatware, jadi Windowsnya bersih banget, tapi sayangnya nggak ada software pengaturan laptop sama sekali. Jadi buat ngatur battery mode, fan profile, dan bahkan OLED care itu nggak ada, jadi mesti kita sendiri yang jaga OLED-nya biar nggak burn in. Speakernya kualitasnya so-so, aslinya ada 4 speaker di sini, walaupun sama-sama down firing semua. Enak sih, di volume 100% dia nggak pecah, namun ya bassnya masih kurang. Lalu buat USB-C-nya sebenarnya sih mungkin ya gue dibilang muluk-muluk kalau minta USB-C 4 di harga di bawah 10 juta, tapi ya walaupun belum USB-C 4, enaknya dia sudah bisa PD dan DP alias full function. Terakhir baterainya itu ada di 60 Wh, ketahanannya ya lumayan berkat efisiensinya Ryzen 5 ini. Kalau bisa brightness-nya itu jangan terang-terang banget karena OLED-nya itu makin terang makin boros baterainya. Nah buat kualitas webcamnya sendiri dia beresolusi 720p 30 fps dengan kualitas yang buluk. Gue bisa bilang ini buluk, beneran buluk, karena kalian bisa lihat ini noise-nya banyak, terus gue kayaknya makin dekil gitu, dan tuh lihat gak tadi ada white balance tuh berubah-berubah. Emang sih ada webcam shutternya gitu, ada privacy shutter, tapi agak aneh gitu. Harusnya seperti ini warnanya, itu karena ruangannya lagi terang harusnya seperti ini hasil webcamnya, tapi entah kenapa jadi punya noise banyak kayak gini. Jadi MSRP dari laptop ini sendiri ada di sekitar 8,4 juta rupiah. Harga marketplace-nya mungkin bisa lebih murah daripada itu. Dan jujur ya, di harga 8 jutaan, ini adalah salah satu laptop tipis enteng yang ideal buat dibeli. Bobotnya itu ya seperti kita bilang tadi cuma 1,1 kg, build quality-nya juga lumayan, terus juga USB-C-nya banyak, speknya decent, dan juga yang paling penting ya layarnya itu OLED. Dan jujur aja ya, di harga segitu, yang bisa ngasih kita, yang ngasih deal yang bagus tuh ya ODM aja. Jadi kalau kalian mungkin ada yang mau koar-koar, oh itu ODM kan, OEM kan, si Advan itu jangan dibeli. Jujur deh, emang ada yang bisa ngasih deal yang lebih bagus daripada ini? Kalau kalian mau nyari yang di harga segini ya, yang dari brand, itu juga kemungkinan mereka juga nyari-nyari ODM gitu. VivoBook Go aja deh yang kemarin, itu nggak ODM, itu desain sendiri. Cuman dia masih pakai Ryzen 3 Zen 2. Atau kalau misalnya kalian nyari yang ODM juga ya sebenarnya ada yang OLED kemarin itu si Axio Hype R3, itu ODM-nya kayaknya sama sih sama ini karena desainnya overall sama. Ada di 7 jutaan juga, tapi dia pakai Core i3, jadi IGP-nya nggak sebagus ini. Terus kalau kalian mungkin nggak terlalu penting ngeliatin OLED, mungkin pengennya IPS aja, kalau nyari yang speknya sama ini, WordPlus biasa itu ada di sekitar 6 jutaan. Atau kalau kalian mungkin budgetnya 8 jutaan dan nggak begitu mau OLED, kalian bisa dapat yang Ryzen 7 sekalian, yang lebih bagus daripada ini, udah pakai Radeon 680M. Nah, kalau misalnya kita sendiri yang ngeliatin kekurangannya tadi, komprominya itu masih oke lah menurut kita. Kalau keyboard, ya dia nggak jelek-jelek banget sih menurut gua, masih enak lah. Dan kalau untuk touchpad sih jujur jelek banget, jadi mendingan pakai mouse. Power button dia harus di hold dulu untuk dihidupin, ya itu ya oke lah. Dan untuk webcam nggak bisa diperbaikin sih ngeliatin kualitasnya yang tadi ya. Tapi ya kita jarang banget sih pakai webcam paling cuman sekali sebulan gitu. Jadi oke lah untuk dibeli. Nah menurut kalian, kalau kalian nyari laptop di bawah 10 juta, kalian lebih milih OLED atau enggak?